Cerita berawal ketika seorang pemuda dipaksa oleh adiknya untuk memainkan sebuah game simulasi kencan, sedangkan dirinya malah asik melakukan liburan. Pemuda tersebut memainkan game tersebut secara terus-menerus tanpa mempedulikan kesehatannya. Setelah berhasil menyelesaikan game tersebut, pria itu pun meninggal karena terlalu kelelahan dan akibat terjatuh dari tangga ketika ia hendak pergi membeli makanan. Kemudian, pemuda itu terbangun di sebuah dunia di mana ia sekarang hidup sebagai anak bangsawan bernama Leon. Namun ternyata, di dunia tersebut posisi wanita jauh lebih berkuasa daripada laki-laki. Sama persis seperti dunia dalam game yang pernah dimainkan olehnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Leon mulai berpikir untuk memanfaatkan pengetahuan dari dunia asalnya untuk dapat hidup santai sesukanya. Namun, saat usianya sudah remaja, Leon dijodohkan dengan seorang tua bangka yang usianya lebih dari 50 tahun. Dan sebagai putra ketiga, dia juga tidak diizinkan untuk pergi ke akademi dikarenakan memerlukan banyak sekali biaya. Dan dalam situasi tersebut, Leon dengan tegas menolak pernikahan tersebut. Dan dalam situasi itulah dia teringat sebuah harta karun yang seharusnya didapatkan oleh pemeran utama. Leon menggunakan kendaraan terbang milik ayahnya untuk memulai petualangan. Dia mencoba untuk menjelajah sesuai dengan ingatan lamanya. Namun tiba-tiba angin kencang menghancurkan kendaraannya. Tapi meskipun kendaraannya rusak, Leon berhasil mendarat dengan keadaan selamat untuk mencari benda yang diinginkannya. Sesampainya di sana, ia harus menjelajahi reruntuhan kuno dan mengalahkan beberapa robot penjaga yang ada di sana. Setelah berhasil mengalahkan robot penjaga, Leon mulai memasuki kapal canggih yang tersimpan di tempat tersebut, di mana di dalam kapal tersebut ada sebuah robot penjaga yang lebih cerdas dan sulit untuk ditaklukkan. Namun Leon tidak menyerah begitu saja. Dengan menggunakan pedang khususnya, dia berhasil mengelabui robot tersebut dan menyerang titik lemahnya. Pada akhirnya, Leon berhasil mencapai ruang kendali dan diizinkan untuk memiliki kapal karena sifatnya yang cocok dengan manusia dari peradaban kuno. Dan setelah menyelesaikan petualangannya, Leon kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa harta yang berlimpah. Dengan harta yang dimilikinya, Leon memiliki kesempatan untuk menolak dijodohkan dan melanjutkan rencananya untuk masuk ke akademi sesuai dengan keinginannya. Namun, setelah ia berhasil menjelajah reruntuhan, ia tak sengaja menemukan pulau terapung baru dan membuatnya diberikan gelar baron dari kerajaan, di mana gelar ini mewajibkannya untuk tidak bermalas-malasan dan mencari calon istri berperingkat tinggi di akademi. Selain itu, dia juga akan belajar etika aturan berpetualang dan ilmu sihir selama 3 tahun sebagai bangsawan tingkat bawah dan bersekolah di akademi. Namun hal tersebut bukan hal yang mudah, karena Leon harus bersaing dengan kelompok bangsawan tingkat tinggi lainnya, seperti pangeran dan keluarga kerajaan lainnya. Namun, di hari pertama ia masuk ke akademi, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika memasuki akademi tersebut, pangeran yang seharusnya dekat dengan protagonis yang bernama Olivia, malah tertarik pada murid asing yang bernama Mary. Hal itu menyulitkan tunangan resmi pangeran yang bernama Angelica, karena sulit baginya untuk memisahkan mereka berdua. Karena Julius sendiri ingin memilih Mary sebagai pasangannya. Pada suatu hari, ketika Leon dan murid lainnya mempelajari cara mengadakan pesta teh, Leon yang awalnya merasa bosan mulai berubah ketika dia ditunjuk oleh gurunya dan diberitahukan makna sebenarnya dari pesta teh. Leon pun mulai bersemangat mengikuti pelajaran tersebut. Leon
dengan sikap menyiapkan pesta teh miliknya sebaik mungkin. Namun, beberapa wanita justru bersikap tidak sopan dan meremehkan usahanya. Dan beberapa saat kemudian, Leon melihat sang protagonis Olivia sedang ditindas oleh orang lain. Karena merasa kasihan, Leon mulai mendekati Olivia dan mengundangnya untuk bergabung ke dalam pesta teh miliknya. Berbeda dengan murid sebelumnya, Olivia sangat menghargai Leon. Oleh karena itu, Leon pun bertekad untuk membantunya dari penindasan. Berdasarkan saran dari kakak perempuannya, Olivia diarahkan untuk menjalin hubungan baik dengan murid perempuan yang berpengaruh. Dan beberapa waktu kemudian, para murid mulai mengikuti kelas eksplorasi. Saat itu, terjadi perselisihan antara Julius dan Angelica, di mana Angelica menegur Mary karena terlalu dekat dengan tunangannya. Sedangkan Julius sendiri memilih untuk meninggalkan Angelica karena tidak ingin bersamanya. Sebagai petualang dan rakyat jelata, Leon dan Olivia dijadikan sebagai umpan untuk menghadapi para monster. Namun ternyata Leon mampu mengalahkan monster itu sendirian. Tetapi saat ia hendak melindungi Olivia, dia tak sengaja terkena gigitan monster tersebut. Beruntungnya, Olivia bisa menyembuhkan luka yang ia alami. Dan beberapa saat setelahnya, kelompok Julius juga sudah tiba untuk membantu mereka. Beberapa hari setelahnya, ketika Mary menjadi korban pembulian, Julius mencurigai Angelica sebagai pelaku utamanya. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Sementara itu, Leon dan teman-temannya sudah mulai putus asa. Meskipun sudah mengirimkan undangan pesta, mereka masih saja diabaikan. Dan ketika Leon dan Olivia sedang berada di perpustakaan, mereka berdua melihat Mary sedang berduaan dengan pria lain. Di malam harinya, kakak perempuan Leon memperingatkan dia agar ia tidak terlibat masalah dengan pangeran. Dia menjelaskan bahwa jika disukai oleh mereka, maka hidupnya akan makmur. Namun, jika dia dibenci, maka akan berakhir buruk nanti untuk dirinya. Kemudian, saat menghadiri sebuah acara pesta dansa, Angelica kembali menuntut Mary agar menjauh dari Pangeran Julius. Saat itu, dia juga memberitahu semua orang bahwa Mary memiliki hubungan dengan pria lain selain Julius. Teman-teman Pangeran Julius ternyata telah mengetahui hal tersebut, tapi mereka tidak mempermasalahkannya sehingga membuat Angelica marah dan menantang Mary untuk berduel. Namun, Mary tidak mau berduel dengan Angelica. Tapi, pangeran dan keempat bangsawan lainnya mengajukan diri untuk mewakilinya. Sementara Angelica tidak ada yang berani membantunya karena takut dibenci oleh pangeran. Dan berdasarkan ingatan lamanya, Leon tahu bahwa jika Angelica kalah, dia akan diasingkan dan menjalani hidup yang menyedihkan. Sebenarnya, Leon tidak ingin terlihat mencolok, tapi dia sudah tidak tahan dengan sikap anak bangsawan yang sudah keterlaluan. Leon pun memutuskan untuk mencalonkan diri mewakili Angelica. Untuk metode duel dan taruhannya, Leon menyarankan untuk melakukan pertarungan armor di dalam arena sekolah. Dia berniat untuk melawan mereka sendirian dan yakin bisa mengalahkan mereka semua. Sehari sebelum duel tersebut dimulai, Angelica meminta Leon untuk mengundurkan diri, dikarenakan dia tidak ingin membuat Leon ikut menderita seperti dirinya. Namun Leon dengan tegas menyatakan bahwa dia sudah muak mencari calon istri dan ingin memukuli orang yang dia benci. Di keesokan harinya, saat pertandingan akan dimulai, Leon yang menunjukkan armor miliknya membuat semua orang menertawainya karena dia memakai armor dengan jenis lama. Karena lebih mementingkan kecepatan, semua orang percaya kalau armor berat seperti itu sangat lambat dan tidak bisa dibandingkan dengan jenis armor yang dipakai kelompok pangeran.
Pada ronde pertama, Leon harus melawan Brad si rambut ungu. Sejak awal pertarungan, Brad menyombongkan senjata miliknya yang dibuat dengan bahan berkualitas. Sedangkan Leon malah tidak sengaja mengeluarkan scope sebagai senjata utamanya. Meskipun menggunakan scope, ternyata Leon lebih kuat daripada Brad, dan dia bisa dengan mudah menghindari serangan Brad dan mengalahkannya hanya dengan sekali hantam. Di ronde kedua, Leon berhadapan dengan si Grey, si rambut merah. Berdasarkan ingatan lamanya, Grey adalah lawan yang tangguh. Tapi, karena sifat sombongnya, dia sering membuat Leon kerepotan. Oleh karena itu, Leon tidak menahan diri saat melawannya. Dengan menggunakan scope, dia memukulnya berulang kali dan mempermalukannya di depan semua orang. Di ronde ketiga, Leon berhadapan dengan kesatria pedang bernama Chris. Berbeda dengan dua rekan sebelumnya, Chris menyatakan bahwa dia tidak akan kalah dan akan langsung mengeluarkan kekuatannya sejak awal pertarungan. Namun sejak awal, Chris kewalahan dan bahkan tanpa perlawanan, yang membuat Leon berhasil membuat Chris menyerah hanya dengan menghancurkan pedangnya. Semua penonton yang mendukung pangeran hanya bisa pasrah. Lawan selanjutnya Leon adalah bangsawan bernama Jill. Meskipun terlihat seperti orang baik, namun demi melindungi pangeran, dia berniat untuk memakai semua cara supaya dia bisa memenangkan pertandingannya. Meskipun Leon menyadari hal tersebut, Leon memilih untuk membiarkannya. Dan karena bom seperti itu tidak akan berpengaruh pada armor miliknya. Ketika Leon bila mengetahui rencana Jill, dia malah mengancam dan akan melibatkan keluarganya. Namun ancaman tersebut tidak membuat Leon takut, dan dia tetap mengalahkannya. Dan setelah mengalahkan pengikutnya, Leon mulai berduel dengan Pangeran Julius. Saat itu, Julius memakai armor terkuat yang pernah dibuat di kerajaan. Selama mereka berduel, Leon berusaha menyadarkan Julius bahwa dia sedang ditipu oleh Mary. Dia juga mencoba memberitahunya bahwa Angelica tulus mencintainya. Namun Pangeran Julius tidak mempercayai perkataannya. Dia menganggap Angelica sama seperti wanita lain di istana. Menurut Julius, setelah memperoleh armor yang sangat kuat, Leon menjadi sangat angkuh. Leon tidak membantahnya dan dia malah bertanya kembali kepada Julius, bagaimana rasanya kalah dari orang yang sebelumnya dia rendahkan. Perkataan Leon membuat Julius sangat marah dan dia menyatakan bahwa duel tak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Meskipun Leon kagum dengan sikap berani tersebut, dia tidak mungkin membunuh Pangeran Julius. Karena itu akan merugikan posisinya. Oleh karena itu, Leon memilih untuk mengalahkan Julius sambil mempermalukannya. Dia tidak peduli meskipun dibenci oleh semua murid di akademi. Setelah memenangkan duel, Leon mendatangi orang tua Angelica untuk membereskan kekacauan yang dia buat. Dia menyerahkan sebagian harta serta gelar bangsawannya agar nyawanya diampuni dan keluarganya tidak perlu bertanggung jawab karena Leon berduel untuk mewakili putrinya. Sementara itu, karena pertunangan putrinya dengan pangeran telah dibatalkan, Leon diminta menemani Angelica untuk liburan di pedesaan. Selain Leon, Olivia juga ikut menemaninya. Mereka berdua sangat akur dan tentu saja membuat Leon merasa bahagia. Berhubung mereka sudah lama saling mengenal, Olivia meminta Leon untuk memanggilnya dengan sebutan Livia, sedangkan Angelica ingin dipanggil dengan nama Angie. Di tempat lain, hak waris pangeran dan pengikutnya sudah dicabut oleh raja, membuat impian Mary untuk hidup bahagia menjadi berantakan. Sementara Leon tidak jadi dikeluarkan dan malahan dia mendapatkan panggilan dari raja untuk diberi gelar kesatria. Keesokan harinya, semua murid di akademi sedang sibuk dengan kegiatan festival sekolah. Leon berencana untuk mendirikan kafe
dan dia menugaskan Livia dan Angie untuk menyambut pelanggan dengan mengenakan pakaian pelayan. Sikap dan penampilan mereka berdua terlihat sangat anggun, tidak seperti kebanyakan gadis yang bersekolah di akademi itu. Pada saat yang sama, Mary dan kelompok Julius juga sedang mendirikan kafe di ruangan sebelah kafe yang mereka dirikan. Sangat berbeda dengan kafe milik Leon, mereka membuat kafe yang sangat mewah dengan harga-harga yang sangat mahal. Dan semua itu adalah ide dari Mary, di mana dia berniat memanfaatkan kepopuleran mantan pangeran untuk menarik banyak pelanggan. Dengan persiapan seperti itu, Mary yakin Leon akan tidak bisa mengalahkannya. Dan ketika Livia sedang mempromosikan kafe mereka, dia tidak disambut baik oleh orang-orang yang mendengarnya. Namun, mereka juga tidak berniat menyakitinya, karena kini dia sudah dekat dengan Angelica. Sementara itu, murid bernama Clara tertarik untuk berkunjung ke sana. Dan di tempat lain, Angie sedang mengantarkan Ratu berkeliling, karena saat itu Ratu sedang menyamar menjadi pengunjung untuk dapat berbicara secara langsung dengan Leon. Namun ternyata di tempat lain, Leon sedang mengalami masalah dengan seorang siswi yang sangat angkuh, yang mentang-mentang mempunyai gelar tinggi. Dia berani mengacaukan acara kafe milik Leon dan menolak membayar tagihan. Bahkan dia mencoba menjauhkan Angie dan Livia dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Melihat kejadian itu, sang ratu mencoba menghentikannya. Dan melihat hal tersebut, Leon memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam dan mengira bahwa ratu ada di pihaknya. Dan dia pun tidak segan-segan memukuli mereka yang sudah menyakitinya. Setelah situasinya tenang, ratu memberi beberapa nasihat kepada Leon. Karena ratu baru pertama kali mengunjungi festival, dia juga bilang kepada Leon ingin membuat kenangan yang tak terlupakan. Dan karena sikapnya yang sangat anggun, tak peduli dengan status dan usianya, Leon menyatakan dan melamar ratu secara langsung untuk menikah dengan dirinya. Dari ekspresi sang ratu, Leon mungkin punya kesempatan. Namun sayangnya, Julius memisahkannya sebelum ratu memberi jawaban. Dan setelah sebelumnya bertemu Livia, Clara dari keluarga Wayne secara resmi meminta bantuan kepada Leon.